Shalom saudara. Mazmur 90 ayat 12 bunyinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema firman Tuhan, bijaksana itu dibuat, tidak dilahirkan. Saudara, pemazmur kali ini adalah abdi Allah Musa. Dalam permohonan doa syafaatnya terbaca dan tergambar sebagai pemazmur yang rendah hati. Ayat sebelumnya pun di pasal 90 ini, ia hamba pemohon yang menyadari bahwa manusia perlu belajar agar beroleh tuntunan hikmat dan bijaksana. Saudara, kecondongan hati manusia adalah ego, pelupa, lalai, abai. Maka pemazmur dalam ilham roh memberi contoh berdoa agar setiap kita mohon hati bijaksana, hati yang eling, hati yang insaf, bijaksana terhadap persiapan yang perlu untuk perkara-perkara kekal, bijaksana terhadap persiapan-persiapan yang perlu untuk keluarga, dan bijaksana terhadap persiapan yang perlu untuk pekerjaan kita dan pelayanan kita. Saudara, bersikap bijak, menanggalkan ego dan kepentingan. Bersikaplah bijak, tidak pro sana, tidak memihak ke sini. Semua diperlakukan dengan adil. Siapapun harus memiliki jiwa yang bijak dan mau belajar. Syaratnya, tanggalkan ego-ego dan kepentingan-kepentingan. Masa lalu harus selesai. Apalagi yang mau menjadi pemimpin. Saudara, ia harus belajar punya jiwa bijak. Ego itu perintangnya. Menjadi kepala keluarga saja harus bijak. Bila tidak akan bermasalah, pecah dan tersingkir. Saudara-saudaraku, maka akan terus terjadi tarik ulur kepentingan. Itu sebabnya kita harus selesai. Kita harus rendah hati. Ya. Saudara-saudaraku, karena bijaksana itu dibuat, tidak dilahirkan, tidak jadi dengan sendirinya. Dia harus dipelajari, harus dihayati, harus dipraktekkan, harus dilatih. Ia tidak jadi sekali lagi dengan sendirinya. Bijak itu diperoleh dari doa-doa, dari perenungan-perenungan yang panjang. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun. Belajar dari kegagalan-kegagalan. Belajar dari musibah-musibah. Saudara-saudaraku, kita ingat perumpamaan 5 gadis bijak. Bagaimana mereka membuat dan membenahi persiapan-persiapan pelitanya bagi menyongsong sang mempelai. Saudara-saudaraku, kita bijak bila kita hidup dalam keseimbangan yang terukur. Kita harus berani dan sering introspeksi diri. Bereskah hubungan kita dengan keluarga? Bereskah hubungan kita dengan lingkungan, dengan sesama, terhadap hamba pelayan? Bereskah hubungan kita dengan Tuhan? Banyak sisi-sisi hubungan yang harus kita jaga, yang kita harus benahi. Saudara harus jujur menilai dan bercermin, mengingat dalam banyak hal kita semua bersalah. Kata kitab Yakub pasal 3 ayat 2. Kita cuma hamba, kita debu, kita hina dina. Janganlah ada orang satupun yang menganggap diri hebat. Kita tidak ada yang hebat. Semua datang daripada Tuhan. Itu sebabnya bersikaplah rendah hati. Jangan suka menghakimi. Jangan mengadili. Jangan diskriminatif dalam tindakan. Saudara, hari ini kita belajar banyak. Tengok, lihat, Nabi yang sangat besar, Musa, di dalam Mazmur hari ini. Kita akan contoh pemazmur ini. Biar kita semua merendahkan hati. Biar kita semua merendahkan diri.
Tanggalkan hal-hal yang merintangi. Kesombongan, konflik, permusuhan, diskriminasi. Itu semua muatan ego yang mungkin belum selesai. Kita harus selesaikan. Para lagi saudara pemimpin, ya, gak boleh ada kepahitan, tawar hati. Itu harus dibuang semua. Sebab itu dapat menimbulkan rasa sak dan luka hati. Kalau saudara memimpin, dia akan transfer lewat perilaku saudara. Karena belum selesai. Nah itu sebabnya mari kita tatap wajah ke depan. Mohon hati bijaksana. Biar Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan.